Jembatan Tumbang Nusa ini panjangnya sekitar 10 km. Dulunya diresmikan oleh Presiden Soeharto sekitar tahun 97 dan sempat menjadi jembatan isi bensin, mau belanja atau mau buang air itu mungkin bisa sebelum memasuki jalur ini guys. Kota Kuala Kapuas, ibu kota kabupaten dari Kapuas. Sisi jalan ditutup guys. Nah, kita sudah memasuki Provinsi Kalimantan Tengah guys. Tepatnya di kanan kita ada RSUD Palangkaraya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Berjumpa lagi di channel kita Perjalanan. Saat ini kita sedang berada di Jalan Brigjen Hasan Basri atau Kayu Tangi Banjarmasin. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan ke Kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, jadi kita mau melihat seperti apa kondisi rute perjalanan dari Banjarmasin menuju Palangkaraya. Dan sekalian nanti kita mau melihat suasana Kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, ini kita sudah berada di jembatan Sungai Alalak atau yang biasa disebut sebagai jembatan Basit, yang merupakan perbatasan antara kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Nah, jadi kalau kita ke Palangkaraya itu melewati jalur ini teman-teman. Jadi nanti kita melalui Handil Bakti, terus nanti sampai Kapuas, Pulang Pisau, sampai akhirnya nanti tiba di kota Palangkaraya. Oke, ikuti terus video kita kali ini. Jangan lupa juga untuk komen, like, subscribe, dan juga share kalau teman-teman menyukai konten-konten yang ada di channel kita ini. Oke guys, selamat menikmati perjalanan. Nah, ini kita sudah berada di Jalan Trans Kalimantan atau Handil Bakti guys. Bisa dilihat lumayan ramai untuk kondisi lalu lintasnya, karena ini memang hari kerja ya, weekday. Jadi cukup ramai karena memang warga Handil Bakti ini banyak yang bekerja di Banjarmasin guys. Jadi saya lihat arus dari arah Handil Bakti ke Banjarmasin di sebelah kanan kita lumayan ramai. Dan sebaliknya dari arah Banjarmasin menuju ke arah sana atau ke arah Handil itu lumayan sepi, seperti rute yang kita lalui ini guys. Untuk jalannya sekarang Handil Bakti sudah lebar. Nah, di depan kita ini ada perempatan guys. Kalau lurus itu ke arah Batola, Marabahan, kanan ke Gubernur Syarkawi. Nah, kita ambil kiri guys untuk ke arah Palangkaraya. Jadi nanti kita akan melewati jembatan Barito guys. Nah, ini kita lurus saja. Kalau muter ini ke arah bisa ke Marabahan, bisa ke Jalan Gubernur Syarkawi guys. Kita ada Masjid Jamhuri Aisyah. Nah, di depan kita ini sudah jembatan Barito guys. Kita sudah berada di atas jembatan Barito, jembatan
jembatan ikonik yang menghubungkan antara Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah. Jembatan ini dulunya diresmikan oleh Presiden Soeharto sekitar tahun 97 dan sempat menjadi jembatan terpanjang di Indonesia pada masanya, guys. Nah, ini dia guys, suasana di atas jembatan Barito. Dulunya sebelum ada jembatan ini, warga dari Kalteng yang mau ke Kalsel ataupun sebaliknya itu harus melewati sungai, guys, menggunakan alat transportasi air seperti jukung, klotok, perahu, dan sejenisnya. Semenjak ada jembatan ini, mobilitas warga di kedua provinsi itu menjadi lebih mudah. Tentu saja ini juga menjadi pendorong perekonomian di kedua daerah, guys. Sudah menuruni jembatan Barito dan bisa dilihat ini marka jalannya warna kuning ya, guys, artinya ini ruas jalan nasional. Untuk kondisi aspalnya mulus, tidak terlalu lebar tapi juga tidak sempit, ya oke lah, masih nyaman lah untuk dijalani, guys, untuk jalan di daerah sini. Kita sudah memasuki kawasan atau daerah Anjir Muara, guys, dan dari tadi alhamdulillah jalannya mulus, guys. Belum ada kita lewati lubang jalan yang berarti. Saya lihat jalannya mulus, lempeng juga, marka jalannya terlihat jelas, banyak pepohonan juga, rindang, mantap. Ini kita sudah memasuki daerah Anjir Pasar, guys. Di sini lumayan rame, di kiri kanan jalan orang berjualan. Ada Indomaret, Alfamart juga. Saya lihat ada toko bangunan, ada yang jual buah juga. Udah rame di sini, guys. Nah, di kiri kita ada Indomaret, terus di seberangnya ada Alfamart, ada Rocket Chicken juga. Nah, ini Anjir Pasar, guys. Ini kalau lurus kita ke arah tujuan kita, Palangkaraya, Kapuas. Kalau belok itu bisa bisa ke Marabahan, guys. Belok kanan, nanti masuk di situ kayaknya tuh. Nah, ini lurus Kapuas, belok kanan tembus Marabahan, guys. Nah, kita sudah memasuki Provinsi Kalimantan Tengah, guys. Tepatnya di Kapuas, Kabupaten Kapuas. Nah, ini dia, guys, suasana di perbatasan antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Dan informasi juga di Kalimantan Tengah ini untuk zona waktunya adalah waktu Indonesia bagian barat. Jadi lebih cepat sejam dibandingkan Banjarmasin.
kita berada di jembatan Pulau Petak guys. Kita masih di Kapuas. Jadi ciri khas daerah-daerah di Kalteng ini itu dibelah oleh sungai guys. Dan jembatannya itu panjang-panjang. Salah satunya jembatan Pulau Petak ini guys. Karena Kalteng juga dialiri oleh Sungai Barito yang sangat lebar, sehingga diperlukan jembatan yang panjang untuk menghubungkan antar daerah guys. Di depan kita ada bundaran Batanggaring guys, yang menjadi ikon dari kota Kuala Kapuas, ibu kota kabupaten dari Kapuas. Dan untuk menuju ke Palangkaraya kita lurus guys. Kalau belok kiri itu kita menuju ke pusat kota Kuala Kapuas. Nah ini kita lurus. Kalau dari arah Banjarmasin tadi, nanti tinggal ikuti jalan aja. Nah kalau terus itu tembusnya ke kota Kuala Kapuas juga guys. Ini kita ambil kanan untuk ke arah Palangkaraya. Sepertinya di sini lagi ada proyek pelebaran jalan di sebelah kiri. Kita sedang berada di Jalan Meranti, Kapuas. Di depan ada pertigaan guys, kalau belok kiri ke arah kota Kuala Kapuas dan kita ambil kanan untuk menuju ke Palangkaraya guys. Ada ikan juga tadi di depan kita. Sekarang kita berada di jembatan Pulau Telo guys. Lagi-lagi jembatannya juga panjang guys, dengan view-nya indah banget, dengan view Sungai Barito yang sangat lebar dan sangat indah pemandangannya. Nah, saat ini kita sudah memasuki daerah yang disebut sebagai Balinya Kalimantan nih guys. Kenapa daerah ini disebut sebagai Balinya Kalimantan? Karena di sini banyak banget bermukim warga Bali yang dulunya mengikuti program transmigrasi ke daerah ini guys. Jadi pada tahun 60-an, daerah ini menjadi tujuan para transmigran khususnya dari Pulau Bali dan Jawa guys. Nah, jadi nama daerah ini adalah Basarang. Transmigrasi ke Basarang dimulai sekitar tahun 60-an. Ketika lahan di Basarang dibuka sebagai kawasan pemukiman transmigrasi untuk para pendatang dari Pulau Bali dan Jawa, yang kemudian membentuk banyak pemukiman seperti Kampung Bali. Karena banyaknya warga keturunan Bali yang beragama Hindu, Basarang dikenal sebagai wilayah seperti di Pulau Bali, atau disebut juga sebagai Kampung Bali. Nah itu tadi guys, sedikit sejarah mengenai Basarang guys, yang berasa seperti di Bali guys, padahal ini di Kalimantan Tengah. Oke guys, kita lanjut jalan dulu. Nah, kita saat ini sudah memasuki Kabupaten Pulang Pisau guys.
Dan ini perbatasan antara Kabupaten Pulang Pisau dengan Kabupaten Kapuas. Dari Pulang Pisau ke Palangkaraya itu sekitar 115 km lagi guys. Jadi lumayan panjang masih perjalanan kita. Di jembatan Anjir Kalampan guys. Kita masih di Kabupaten Pulang Pisau guys, masih sekitar 70 km lagi menuju Palangkaraya. Untuk kondisi jalannya lumayan mulus, cuman tadi di beberapa titik ada lubang yang harus diwaspadai guys. Dan saat ini juga ada proyek di jembatan ini, setengah sisi jalan ditutup guys. Oh iya benar, ada perbaikan tadi informasinya. Ini ada pertigaan, kalau kiri itu ke Pelabuhan Bahaur, kita ambil kanan menuju Palangkaraya. Kita sudah memasuki daerah Jabiren guys, dan ini suasananya di kiri kanan masih banyak pepohonan, rindang sekali. Dan untuk kondisi jalannya juga mulus guys. Sini sepertinya jalan baru selesai diaspal guys. Kelihatan soalnya aspalnya masih baru. Lumayan enak guys, jalannya mulus. Dengan pemandangannya, pepohonannya rindang. Di sepanjang jalur ini nggak ada pom bensin ataupun juga minimarket guys. Jadi kalau misalkan mau ngisi bensin, mau belanja atau mau buang air itu mungkin bisa sebelum memasuki jalur ini guys, karena lumayan panjang jalurnya, dan di kiri kanan kebanyakan hanya pepohonan guys atau hutan. Jadi mungkin untuk persinggahan di sini tidak terlalu banyak pilihannya guys. Ada sih tadi beberapa Pertashop atau Pertamini, untuk pom bensin gedenya dari tadi kita belum ada lihat sih. Setelah sekian lama guys, akhirnya nemu Alfamart. Tadi juga sebelum ini ada Indomaret juga sih. Lumayan sih tadi kalau kita dari pertama kali masuk Jabiren sampai ke sini itu berapa puluh kilo mungkin ya, sampai ketemu Indomaret sama Alfamart tadi.
Dan kondisi jalannya di sini lumayan mulus, tapi ada beberapa titik yang bertambal-tambal guys. Jadi berhati-hati saja. Nah, ini ada jembatan kembar. Sungai Jabiren A. Ini kita di Kecamatan Jabiren Raya. Nah, kita sudah memasuki jembatan Tumbang Nusa guys. Jadi sedikit informasi juga, jembatan Tumbang Nusa ini panjangnya sekitar 10 km dan dibangun kalau nggak salah itu dari awal tahun 2000-an dan selesai sekitar tahun 2013 kalau nggak salah. Dan ini kayaknya baru selesai di aspal sini karena aspalnya terlihat baru. Nah, ini salah satu jembatan ikonik juga yang ada di Kalteng guys, karena sangat panjang. Jadi sebenarnya ini jembatan, tapi kayak bukan jembatan gitu loh, saking panjangnya. Jadi sebenarnya di elevasi atau ketinggiannya ini lebih tinggi dibandingkan jalan sebenarnya, makanya disebut jembatan guys, meskipun kayak bukan jembatan kan, karena panjang banget. Kiri kanan pemandangannya bagus banget guys, masih hutan. Di depan kayaknya ada perbaikan jalan atau pengaspalan kayaknya. Perbaikan jalan guys. Saja kita. Nah, di sini bagian aspalnya dikupas gitu kayaknya guys. Kayaknya mungkin mau diaspal ulang sini. Nah, jadi aspalnya kayak terkoyak gitu loh. Pakai lupas menjuang banjir. Nah, di bagian ini sudah kembali beraspal guys, sudah kembali mulus jalannya. Panjang banget guys, asli guys jembatannya. Ada pengerjaan lagi guys. Oh, kayaknya pengecatan ini, pengecatan marka jalan. Sudah keluar dari jembatan Tumbang Nusa guys. Panjang banget ya jembatannya guys, mantap sekali. Sekarang kita lanjut jalan, mungkin sekitar setengah jam lagi ya sampai kota Palangkaraya kayaknya. Nah, ini kita sudah sampai di kota Palangkaraya guys, tapi masih belum di pusat kotanya ya, masih di perbatasan antara Palangkaraya dengan Pulang Pisau guys. Dan kondisi di kiri kanan jalan masih banyak hutan-hutan guys, rawa-rawa gitu. Sedikit info guys, jadi kota Palangkaraya ini merupakan kota terluas di Indonesia. Luasnya itu kalau nggak salah sekitar 2.800 km persegi. Jadi bayangin aja nih, tadi kita dari perbatasan antara Pulang Pisau dengan Palangkaraya itu menuju pusat kotanya itu sekitar 23 kilo lagi guys. Padahal ini sudah masuk kota Palangkaraya, tapi untuk ke pusat kotanya itu masih jauh lagi. Jadi luas banget guys Palangka ini. Dan ini kita sudah di Palangkaraya guys. Nah, ini ada pelangnya 20 km Palangkaraya, Kasongan 102 km. Jadi masih lumayan jauh guys untuk menuju ke pusat kotanya.
kanan kita ada RSUD Palangkaraya, guys. Palangkaraya, kota cantik. Di kanan kita ada kantor kelurahan Kalampangan, guys. Nah, jadi kita ini di daerah Kalampangan, kelurahan Kalampangan, Palangkaraya. Di kanan kita ada Masjid Gede Darut Taqwa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu konten kita kali ini. Insya Allah nanti kita juga akan bikin konten keliling kota Palangkaraya dan melihat ada apa aja di kota Palangkaraya. Jadi nanti pantau terus channel ini, jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa juga subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari kita, guys. Oke, sampai di sini dulu konten kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.